Selamat datang dalam video interaktif praktik baik pembelajaran, terdiri dari latar belakang, kegiatan, serta refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Fitri Sylvia. Saya sebagai pengajar mata pelajaran informatika di SMA Negeri 12 Kota Bandung. Dalam rangka mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2022, saya akan menyampaikan sebuah karya inovatif berupa video yang berjudul Praktik Baik Pembelajaran Diferensiasi melalui penguatan pendidikan karakter dan pemanfaatan multimedia interaktif di SMA Negeri 12 Kota Bandung. Untuk yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Berikut cuplikan videonya. Latar belakang permasalahan dalam melaksanakan praktik baik ini. Mengapa karya inovasi ini penting? Karya inovasi ini tentu saja sangat penting dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena guru dan tenaga kependidikan memiliki peran sebagai ujung tombak pembangunan SDM dan agen transformasi penguatan SDM Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, diperlukan pula adanya pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik untuk mewujudkan karya inovasi tersebut. Lalu, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab peserta dalam praktik ini? Peran dan tanggung jawab peserta dalam praktik baik ini diantaranya yaitu sebagai fasilitator dalam penguatan SDM Indonesia untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik untuk mewujudkan program pengamalan Pancasila. Apa saja tantangan untuk mencapai tujuan praktik tersebut? Yang pertama, banyaknya siswa dengan motivasi belajar internal yang rendah. Hal ini disebabkan karena mereka melewati proses pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan gaya belajarnya, di mana gaya belajar tersebut terdiri dari visual, auditorial, dan kinestetik. Kemudian, banyaknya siswa yang masih kesulitan untuk konsentrasi belajar. Hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa sepenuhnya melaksanakan kegiatan belajar, mengajar, atau KBM di sekolah, sehingga banyak gangguan yang terjadi selama KBM, seperti kecenderungan bermain game, sering membuka media sosial, dan menonton film atau drama ketika jam KBM berlangsung. Kemudian, peningkatan rasa stres dan jenuh. Peningkatan rasa stres dan jenuh ini diakibatkan banyaknya penugasan dari guru, sehingga siswa cenderung bosan dan mengantuk selama KBM berlangsung. Kemudian, bagaimana solusi kreatif atau langkah-langkah yang dilaksanakan dan strategi yang digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut? Berikut cuplikan videonya. Strategi apa yang digunakan dan bagaimana pelaksanaannya? Yang pertama, melaksanakan program penguatan pendidikan karakter. Hal ini dilaksanakan setiap 15 menit pertama sebelum KBM. Tujuannya yaitu menumbuhkan peserta didik agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan, literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul, yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program penguatan pendidikan karakter diantaranya yaitu melaksanakan literasi, bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta berdoa bersama. Kedua, menganalisis gaya belajar peserta didik. Dalam mewujudkan pembelajaran bermakna atau meaningful learning, pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu solusi untuk direncanakan dan diterapkan di kelas dan sekolah. Dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, pendidik seharusnya terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Salah satunya yaitu dengan menganalisis gaya belajar seperti visual, auditorial, dan kinestetik. Kemudian, hal tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Memanfaatkan multimedia interaktif dalam pembelajaran. Adapun multimedia interaktif yang saya lakukan dalam proses KBM diantaranya yaitu pertama, menggunakan Padlet sebagai sarana mengemukakan pendapat. Yang kedua, memanfaatkan media kreatif yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar peserta didik, seperti dalam pembuatan poster,
pohon harapan, dan lain-lain. 3. Evaluasi KBM dengan multimedia interaktif. Evaluasi KBM ini dilaksanakan dengan menggunakan Google Form, LMS, teka-teki silang, kuis interaktif dengan berbagai bentuk soal seperti pilihan ganda, isian singkat, maupun menjodohkan melalui Flash. Kemudian, melaksanakan live quiz game atau kuis yang diselenggarakan secara langsung dengan evaluasi yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Siapa saja yang terlibat? Tentu saja yang terlibat dalam program praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini adalah seluruh sivitas akademika di sekolah, baik itu peserta didik, guru mata pelajaran, dan juga pimpinan beserta wakasek dan staf manajemen. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan? Sumber daya yang diperlukan diantaranya adalah yang pertama, diferensiasi konten. Pendidik memerlukan alat dan bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu media interaktif paper-based maupun yang berbasis IT. Kemudian, diferensiasi proses, menggunakan kegiatan berkelompok, menyediakan pertanyaan pemantik atau tantangan yang perlu diselesaikan, membuat agenda schedule individual untuk murid dan mengembangkan kegiatan bervariasi setiap proses KBM. Kemudian diferensiasi produk. Produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan peserta didik. Hal ini tentunya harus memberikan tantangan dan keragaman atau variasi yang dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Dalam pembelajaran IT dan bahasa daerah contohnya, membuat produk video, kemudian membuat program komputer, dan membuat desain grafis kreatif lainnya yang tentunya disesuaikan dengan pencapaian kurikulum merdeka. Apa saja refleksi terkait hasil dari praktik baik dan dampak dari aksi serangkaian kegiatan yang dilaksanakan? Berikut cuplikan videonya. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah praktik baik yang telah dilaksanakan? Tentu saja, dengan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan, siswa menjadi lebih termotivasi lagi untuk melaksanakan KBM. Hal ini tentunya menjadi solusi kreatif dalam menjawab permasalahan motivasi belajar peserta didik yang rendah. Apakah hasil praktik baik efektif? Hasil dari praktik baik pembelajaran diferensiasi melalui penguatan pendidikan karakter dan pemanfaatan multimedia interaktif tentu efektif dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan karakter, minat, dan belajar peserta didik yang lebih baik daripada sebelumnya. Selain itu, siswa juga lebih antusias dan semangat dalam mengikuti KBM. Kemudian, bagaimana respon dari berbagai pihak terkait praktik baik yang dilakukan? Berikut cuplikannya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dan pemanfaatan multimedia interaktif, saya menjadi antusias dan semangat untuk mengikuti KBM. Selain itu, saya juga menjadikan pembelajaran ini lebih bermakna dan meningkatkan kerjasama tim antar teman dalam melaksanakan tugas-tugas kelompok yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya sebagai guru mata pelajaran kewirausahaan menjadi termotivasi untuk membuat media interaktif yang digunakan selama KBM. Selain itu juga, saya lebih semangat lagi dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran yang bervariasi, disesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan gaya belajar peserta didik. Apa yang menjadi faktor keberhasilan dari keseluruhan proses praktik baik? Faktor keberhasilan dalam strategi pembelajaran atau keseluruhan proses praktik baik yang dilaksanakan yaitu berbagai dukungan dan kerjasama dari seluruh sivitas akademika, baik itu pimpinan sekolah, wakasek beserta staf guru mata pelajaran, rekan kerja, serta peserta didik dalam mewujudkan praktik baik ini. Harapan saya, semoga kegiatan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi melalui penguatan pendidikan karakter dan pemanfaatan multimedia interaktif bisa dilaksanakan secara berkesinambungan dan mendapat dukungan dari seluruh sivitas akademika beserta masyarakat sehingga bisa tercapainya peserta didik yang unggul, kreatif, berprestasi, dan berakhlak mulia dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian video praktik baik yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.